daun, buat mereka. iya buat mereka sisain makanan gitu. Pas gua kejar, mereka ngumpet. Ada yang bilang bahwa itu manusia, Bang. Dalam ada, kalau mau dibilang danyang ya, karena dia di situ untuk menjaga apa yang harus dia jaga. Danyang itu Nomor bukan satu, hantu, bukan apa, melainkan kelestarian, Bang. sesepuh. Oke. Dan ada makamnya juga, Bang. Keseimbangan alam manusia dan alam jin. Terus penghuninya itu disebut orang-orang Bunian? Bukan. Bukan. Beda lagi. Berarti Saranjana sama orang Bunian itu beda? Beda. Jadi kalau Bunian itu lebih ke hutan ya. Di hutan, Bang, adanya. hutan. Orang alas sebutannya, Bang. Alas. Itu kan orang Bunian kalau dalam dunia satanik itu the small people kan? Iya. Iya. small It's a people. very smaller. Enggak small banget. Nah, jadi pendeknya itu coba di Kayak Hobbit. Maksudnya begini Bang, loh. kayak Hobbit tapi Ya lebih iyalah, tinggi. very Enggak, smaller pendek ukuran lagi. manusia. Iya, tapi Ya kakinya kan? tinggi. Tapi bukan kayak begini lah. Kalau begini aja kayak kicot juga lebih gede. Ini mah dia jenglot. kecil. Tinggalnya Soalnya tuh di hutan. dalam dunia satanik itu adalah bagian dari itu. Goblin kan juga Ya. smaller. Iya. Iya. Tapi ini tidak sesmall itu. Itu ya. Tapi kayak anak kecil 6 tahun lah ya. Enggak, ada yang segitu, tapi ada yang cuma sedikit lebih pendek dari manusia normal. Cuma sejauh ini yang muncul itu ya yang pendek-pendek kecil. Gua udah berapa kali ngeliat Dia tuh begitu-begitu. kalau misalnya gua kan pernah hiking di daerah Thailand pedalaman kan. Di situ Bang pas gua naik untuk mencapai puncak itu gua 8 jam dari bawah. Nah, terus di situ banyak banget orang Bunian. Lu lihat. Ya, gue pikir gue halu nih. Gue pikir kayaknya gue haus deh. Gue udah minum dulu. Terus gue makan. Kalau kita makan di sana kan kita harus siapin daun. Buat mereka. Iya, buat Iya. mereka sisain makanan gitu. Nah, pas gue lagi lanjutin jalan tuh, kok gue ngeliat banyak anak kecil yang ngintip. Gue pikir kayak gue halu nih. Pas gue kejar, mereka ngumpet. Gue juga pernah tuh. Gini kakinya tuh gini. Gue pernah dulu syuting komik 8 Hah. di Sentul. Apa yang di atas tuh yang banyak pohon Cemara. Genung Pancar. Ini betul. lancar. Nah, gue pernah ke situ syuting kita malam-malam. Nah, gue lihat orang-orang itu. Gue sampai ngomong waktu itu sempat sama Babe atau sama siapa? Gue bilang, ih ada orang nonton tuh. Bang, tengah hutan, bang, tengah hutan jangan banyak ngomong, bang. Daripada begitulah, gue liatin mereka nonton tuh. Karena kalau orang awam biasa tuh jarang bisa lihat orang Bunian, Bang. Tapi gini sih, untuk Bunian itu masih apa ya, bahasanya adalah masih itu goib atau enggaknya kita masih belum tahu. Misteri. Cuma ada yang bilang bahwa itu manusia, Bang. Manusia cuma ada di hutan kehidupannya itu. Dan dia emang mempunyai kelebihan bahwa dia itu bisa cepat, Bang, ngilangnya. Iya, betul. Bisa cepat ngilangnya. Nah, Karena faktor tubuhnya. itu bisa Tubuhnya cepat dan ngilang. kekuatannya mereka. Dan ada punya juga yang kuat bilang juga. itu goib, itu masih Misteri. iya, masih Hanya buat tanya sih. memastikan kayaknya Tapi kita benar perlu nggak? kesana, Bang. Tapi benar nggak sih orang Bunian itu sifatnya adalah kayak menculik dan menyesat? Enggak. Tidak, Bang. Enggak. Dia malahan Membantu. Sama kayak Ika itu Duyung kan? Ya. Lumba-lumba Iya, betul. katanya ngebunuh padahal ternyata dia Ya. sifatnya membantu. Nah, makanya kenapa dia suka muncul pada saat manusia ke hutan ataupun alas, dia ya apa sih namanya, pengen tahu aja. Terus kenapa dia harus menghindari manusia? Takut, Bang. Iya. Takut. Kayak apa ya, kalau Tapi kenapa mereka ketemu kelabang nggak takut? Karena aura manusia modern dan manusia dari Beda. golongan mereka itu Beda. berbeda. Manusia modern itu lebih culas. Oh, berarti dari sisi sifat manusia yang Iya. sangat tidak mereka tolerir ya. Iya. Tapi kalau lu berdua buat teman-teman kita yang nanti nonton ini bagaimana caranya dan membedakan mereka tuh apa yang harus mereka lakukan? kalau Bunian itu, Bang. Ah. Bunian itu emang dia kebanyakan di Kalimantan kan. Dan susah ditemuinnya. Sangat susah. Itu tanpa disengaja juga ketemu makhluk itu. Nah, makanya dibilang makhluk goib, dibilang enggak, dibilang iya juga masih tanda tanya itu. Oke, tapi kalau mereka seandainya pernah melihat hal seperti Nggak itu, apa-apa, nggak usah takut. Karena mereka itu Dia nggak ngeganggu. kalau kita samperin langsung lari ngumpet Ngumpet dia.
Oh, pantesan orang tua zaman dulu tuh kalau makan, sebelum kita makan tuh pasti ditaruh di daun pisang. Iya. Di daun mana aja. Di Thailand kan begitu, di hutan-hutan Jadi nanti sana kita begitu. makannya di sini, ditaruh di bawah pohon. Iya. Gitu. Iya. Oh itu karena untuk menghormati. Betul. Jadi nggak cuman kita aja yang makan, mereka Oke. juga. Berarti kita sekarang kan dari Sarangjana ke Jawa. Bunian, sekarang kita ke Alas Purwo. Pulau Jawa. Jadi ke Pulau Bagaimana? Kalimantan. Oke, jadi Apa sih sebenarnya asal muasal Alas Purwo ini dan kenapa sampai segitu dianggap mistisnya? kalau Alas Purwo mungkin udah banyak yang pada tahu berdasarkan sejarah kerajaan-kerajaan Indonesia, Bang. Gua nggak mau lu masuk ya. Enggak pakai masuk. Enggak. Jadi sebelum kita jelasin kenapa Alas Purwo itu salah satu yang sangat terkenal. Jadi gue pernah dapat sebuah wejangan dari guru besar gue di Jogja bahwa di Pulau Jawa itu ada 3 alas atau 3 hutan Oke. yang di sana terdapat sebuah komunitas atau kerajaan Alas Roban. makhluk astral yang terpisah sama sekali dari kedaulatan semua jenis jin dan demit di seluruh Pulau Jawa. Mereka 3 benar-benar independen. Oh, oke, berdiri sendiri. Mereka punya teritori dan independen, sama sekali tidak afiliasi ke bagian Jawa manapun. Ada 3 di Pulau Jawa. Di Jawa Barat, kalian udah tahu yang paling terkenal di Jawa Barat itu hutan mistisnya sebelah mana? Nah, di Jawa Tengah pun ada, tapi ini agak berimpitan sama kota. Nah, Oke. di Jawa Timur itu Alas Purwo. Oke. Gitu, Bang. Berarti kan Alas Purwo, Alas Roban. Oh, Ya. Ya. Oh, sayang sekali yang di Alas Robannya tidak, karena Alas Roban itu cuma rampok doang, Bang. Dulu itu Dulu juga. itu juga gue bacanya di Wiro Sableng. Sekarang ada kopi pangkok. Sekarang udah rame. Udah rame. Udah ih. rame. Jadi Tangga sebenarnya aja kalau udah mulai. Alas Purwo ini adalah sebuah tempat yang memiliki kingdom sendiri. Dan mereka tidak sama sekali berafiliasi Berkolaborasi dengan tempat yang lain. No, kami berdiri sendiri dan sudah itu. Wow. Dan juga itu alas paling tua, Bang. Nah, sebutannya Alas Ketonggo. Paling tua. Oke. Alas Siapa yang ada di dalam? Dalam ada, kalau mau dibilang danyang, ya, karena dia di situ untuk menjaga apa yang harus dia jaga. Dan yang itu Nomor bukan 1, hantu, bukan apa, melainkan kelestarian, Bang, sesepuh. sesepuh. Oke. Terus Dan ada mitos yang masuk Alas Purwo nggak bisa masuk lagi. Ntar dulu. Kalau tadi sama-sama kayak tadi Sarangjana itu, kalau kita masuk berdasarkan undangan atau ketidaksengajaan tanpa niat yang buruk, gue berani jamin nggak ada masalah. Yang penting Gitu. masuk itu Nih, dan- egonya, terus ambisinya kayak keinginan duniawinya itu dipinggirin dulu. Bener niat yang Dan baik, yang apakah- tulus baru. sepengetahuan lu di Alas Purwo ini lebih cenderung ke mereka-mereka yang menjadi penguasa seorang resi. Alas Purwo, Resi dan beberapa pengikutnya, salah satunya ada yang ya bersisik-sisik lah. Kalau gue sih nggak ngelihat itu. Justru gue ngelihatnya adalah rombongan kakek-kakek yang menggunakan baju putih-putih. Ya itu Resi, Bang. Ya kan, Resi Resi kan kan- guru kan istilahnya. Iya, gue lebih banyak. Tapi emang ya itu betul. Soalnya di dalam alas itu, tengah-tengah alas kalau tidak salah ada suatu suatu candi. Monumen kayak lah ya. Monumen, dan ada makamnya juga, Bang. Gue ngelihatnya justru kayak sebuah candi. Ya. Tapi Iya. tidak melecehkan agama ya. Maksudnya Betul. dia bentuknya Enggak, seperti monumen makanya gue Candi, bilangnya ya. monumen. Iya, iya. Apa namanya tuh? Kayak bentuk candi gitu. Monumen lah ya. Oke, dan mereka adalah menjadi salah satu tonggak untuk sampai hari ini Pulau Jawa tidak akan pernah separate, tidak akan terpisah. Berpisah karena itu tadi mereka menjaga keseimbangan, Bang. Keseimbangan alam manusia dan alam jin. Dan emang di sana itu kalau malam nggak ada yang mau masuk situ. Iya, gue cuma Ngeri lawa, sore aja udah ngeri banget gila lu. Tapi kayaknya kalau YTT mau eksplor Alas Purwo malam-malam kita siap, Bang. Tapi katanya YTT mau explore di sana Maksudnya gue YTT. diperlihatkan itu, gue bilang nggak boleh masuk. Ya. Gue cuma ngelihat doang. Boleh. Boleh. Tergantung lo masuknya niatnya baik atau buruk. Kalau lo buruk, mengejar nunjuk banget dunia, buruk gitu. keluar. Di Alas Purwo ini kan ada cerita kalau misal suara lirih yang memanggil nama ketika sedang di Alas Purwo, maka kita jangan langsung nengok atau cari sumber suara tersebut karena bisa dibawa sama makhluk gaib. Itu benar nggak sih? Nah, kalau untuk itu kita harus telaah kembali nasihatnya, Bang. Ah, Kenapa nasihatnya kalau gimana? dipanggil langsung nengok? Berarti dia nggak fokus. Bengong itu tidak boleh, Bang. Apalagi namanya di hutan. Jangan kan hewan di liar. hutan. Orang di mall aja kalau lu bengong atau lompat lantai Nah, itulah sebenarnya pesannya itu di situ, Bang. Jangan bengong. Jangan bengong. Jadi nggak boleh bengong. Nggak Jadi boleh. kalau ada yang manggil, kita harus kalau kitanya telaah dulu. Iya, kalau kitanya nggak bengong, kita kan pasti nggak. Suaranya gua kenal nggak? Ah. Nah,
Wah, terus kan sosok Ikutin insting aja. sosok penjaga kan namanya Gayatri. Nah, Berarti kalau Gayatri kan seorang perempuan. Benar nggak sih? Nih, kalau untuk nama bang, gua bisa jamin 100% nama yang dikenal di masyarakat itu bukan nama asli. Oke. Bukan nama asli. Oke. Karena kalau ada nama asli yang kita pegang dari makhluk gaib, apalagi yang tingkatannya lumayan besar, Itu bisa kita itu panggil. akses bang sesuka hati kita bang. Jadi untuk nama asli bisa gue jamin Gayatri itu bukan nama asli. Tapi kan buat teman-teman Kalapuna yang mencintai YTT, tunggulah kehadiran kami kembali. Amin, amin. Yang akan Amin. segera Amin. kembali dengan YTT format baru. Amin. Mongol jadi hostnya, 3 orang ini megang kamera. Jadi kameramen gajinya diseplit. Nah, kameramen yang jadi bintang Dan tamunya. tamu. Tamunya, wah. Tapi btw lu kangen gak kalau YTT? Kangen jalan? banget. Kangen banget. Apa yang lu pingin dari biar YTT ini kembali lagi? Pokoknya kita kangen banget bos-bos semuanya. Iya. Kita kangen jalan-jalannya. Kangen Kangen dapetin hantunya. Suasananya bang, ini kru ini sudah seperti kita brotherhood bang. Ya. Kalau honor diturunin 1 juta mau nggak? Bisa diatur, nggak apa-apa. Naik dikit. naik. Nggak Tapi apa-apa. selama di YTT pernah nggak sebel-sebelan gitu? Enggak sih, Enggak, Bang. sebulan enggak sih? Serius? Ya, maksudnya kalau salah satu bintang tamunya telat datang pernah Oh, nggak? Enggak Enggak. sih. Paling apa enggak sebelum sama kita sih. Nih, kita kan kalau syuting YTT kan makan 2 kali bang. Makan pertama kan keren, ada kotaknya. Terus yang kedua kan kayak pecel lele. Gua paling kesel kalau pecel lele gua buntutnya dipotek. Kenapa? Dia selalu udah pergi. Gua incer yang mana motek nih buntut Iya. lele gua. Dia buka. Kok lele gue buntutnya nggak ada? Siapa nih yang buka? Kan Mana? baru buka Kan nih. siapa yang buka dulu? Gue tanya, Nah, gue tanya. itu siapa yang bikin gua buka kesel, Bang. gue? Oh, tapi kalau dari sananya nih Jumat besok YTT jalan. Amin. Siap nggak lu bertiga? Siap dong. Oh, siap. Gua pulang dari sini gua nyuci mobil bang. Ya, langsung. berarti lu bertiga aja dulu ya. Saya gua ada show di Kalimat di Karena di bang, Kupang. karena Nggak apa-apa ada Wawan. Gini, Ya, Wawan aja ya. Di YTT tuh enaknya kerja tapi nggak kerasa lagi kerja kayak lagi main-main aja. Iya, Karena cuman- seru-seru tim-timnya. Dan tentu di YTT dari lu bertiga tempat mana yang paling serem? Mulai dari sebelum ada gua sampai ada gua. Yang paling gokil. Nggak akan pernah lu lupain masing-masing ya. Selama hidup gua di komplek itu aja, Bang. Komplek mana? Komplek Bata. Oh, di Komplek Bata. Kalibata. yang dia bengap-bengap. berubah, ya. Oh, Kita berdua kayak orang goblok teleponan, portalin ya, jangan sampai dia keluar dari gitu ya. kalau gue yang paling serem tuh Bandung bang. Kan gue explore berdua mana Bandung ada. mana? Hotel Hotel. Pertama berarti. yang pertama. Yang gua nggak ada berarti. Ada. Ada. Nggak ada, belum ada. Ada di hotel ada Oh, iya, orang ada. makan ayam sama gua. Yang hotel apa? Hotel yang di Bandung. Yang di bukan Bandung. Aston. Bandung. Bandung bang. Bandung, Aston. Cimahi, yang tol itu kan? Iya. Itu Hotel. kan bukan Pak. Ya, tapi Cimahi. kan Itu dari pinggir Bandung. tol. Iya, Cimahi. Iya. Iya, itu kan kita amat Yang kita. ada kuntilanak merah di Iya. atas. Iya. Kita kan disuruh explore nih, gue berdua nih bawa Iya. kamera, disuruhnya lantai 6 doang kan. Eh. Sebenarnya gobloknya kita sampai lantai 7 bang, kita sikat semua. Oh, berarti lu di situ. Iya. Kalau lu di Kalibata, Iya. lu di mana? Di lokasi di mana viewer kita gede tapi harus di take down. Enggak di yang itu, yang berlian. Iya. Oh. Gokil parah banget Itu itu. dulu punya saudaranya abang tahu. Iya, Iya. makanya jadi kan gitu. Bang Gua Mongol, baru tahu loh. Bang Mongol aja panik. Gue baru tahu loh itu pas udah itu terus gue ketemu sama tante gue, itu kan punya kok ini gini. Hah, kemarin kita ngonten di situ. Berarti bener dong. Gua mau nanya tante gue apakah si kok ini begini nggak enak. Tapi kalau gue jujur ya, dari pertama kali gue ngikut konten YTT, sejak pertama kali gue sama Nanda, gue nggak ngerasa serem di situ. Ya. Happy Yang ya. di emang. Cengkareng. Iya, yang di rumah TKI itu TKI. kan. Tapi yang gue paling serem adalah di rumah yang pertama kali gue dikasih kamera sendiri. Oh, yang ada jenglotnya. Enggak jenglotnya yang abang explore sendiri yang Itu yang ada jenglotnya. kelelawar. Iya, terus Yang ada kelelawar. Kelelawar matek gue Iya. dua kelelawar. Betul gue kabur ke orang goblok. Ya, itu Nah, yang itu nggak Siapa akan aja, jenglotnya, siapa Bang. nama? itu nggak akan pernah gue lupa. Tuh. Gue nggak Apa akan sih pernah yang lupa. Bahkan gue kelelawar, kelelawar, itu sempat daerahnya daerah apa sih itu? Deman. Lupa itu, Bang. Apa bang? Yang kalau ada kelelawar siapa namanya? Belsebu. Belzebu. Gua kabur itu karena yang gua itu lo lihat kain pintu, kain Ya. jendela merah marun. Marun, bludru. Wah itu gua
Terus sampai sekarang nih, sampai sekarang kita udah nggak itu selalu ada dalam otak gua rumah itu. tempat tidurnya gitu lagi ya? Ya gua bahkan kemarin ngomong sama Sarah, gua bilang suruh ke situ. Tuh. Itu jenglotnya masih ada di belakang bang. Ah, gua kemarin beli di Shopee cuma 550.000. Tapi kan nggak bisa gigit tetangga yang 50.000. Oh iya. Terus gua mau pengen first impression kalian masing-masing. Pertama kali ketemu ngonten bareng. Kalau gua ngonten bareng ya, gua dulu nih. Dari semua lu bertiga dengan Bang Robi, yang gua lebih itu ke Nanda. Ya iyalah. Bukan karena dia ganteng. Ganteng dari mana? Ya, yang gua ituin dari awal gua pertama kali nonton juga, gua kan diajak syuting itu, terus gua disuruh nonton dulu kan YTT gitu. Karena gua selalu bilang begini, Nanda ini mau dibisikin, mau dicaplok di lehernya, mau ditowel kepalanya, dia nggak akan mungkin tidak kesurupan. Karena gua lihat Nanda itu dia berdirinya seperti kayak dia dihording begini, ketarik ke bawah. Nah, berarti kalau gua gabung kerjaan gua cuma satu, Jagain dia. jaga Nanda. Gua nggak pernah ngonten nggak di belakang Nanda. Iya. Ya. Begitu, karena rapuh. Nah, Gampang. kalau lu berdua, bertiga bagaimana? Kalau gua sih ya, dia dulu tuh. kalau gua sih emang di awal emang udah sama Didit dulunya. Oh, Lu sama Didit, abis itu lah ketemu sama Caca. Nah, apa ya? Ya, kalau gua mah ya happy aja, maksudnya nggak ada yang gimana. Nah, pas konten sama lu nih bang, gua ngelihat lu emang di awal itu gua ngeliat lu kok nih bukan stand up nih kayaknya. Awal gua ngeliat lu sih kayak gitu. Cuma kalau Didit nggak tahu, sama Caca nggak tahu deh gimana. Nah, lu berdua gimana? Caca dulu. Kalau gue kenal Didit itu di program lama gue. Terus Didit masuk satu episode, kenal apa segala macem. Terus kita deket, ngobrol, dikenalin ke Burhan. Ditawarin lah program ini. Nah pas syuting bareng, gue ngerasa kayak gini. Wah, gue tidak salah memilih circle. Karena ketika gue bekerja, pasti gue melihat gimana ya, karakter orang itu bang. Oke. Kalau karakternya baik, pasti ke guanya juga baik dan nggak toksik. Oke. Gitu. Kalau Didit, Kalau Didit, Didit mah sama. Pesan gua bang, pertama kali ketemu Bang Mongol. kok gue Nanda? Ya, nggak boleh ya. Oke. Nanda. Nanda itu pertama kali ketemu itu dulu dia masih cupu bang. Gua masih cupu. Masih cupu bang. Jadi pertama kali itu, Om, bagi rokok dong Om gitu. Nggak ngomong gimana? Bagi rokok gitu. Rokok, iya, bagi iya. rokok. Mungkin waktu itu Nanda belum lulus kuliah bang. Oh, oke. Iya, jadi masih kuliah alam ya. Masih kuliah dia. Terus? Masih polos belum kayak gini. Wah, orang lagi ngobrol ini. Ya, gua denger. Makanya sekarang kalau dia banyak gaya, bisa gua kelepakin di mobil dia kalau itu. Nih, Jadi gini, Bang. rokok. Kalau gue Jadi gimana gini, menurut Bang. lu Jadi pertama gini, kali? Bang. Gua Didit sama Caca mewakili. Nah. Lu milih TT apa DMS? Nah, kalau gue milih dua-duanya gue pilih karena waktunya beda. Kalau milih salah satu, gue nggak bisa memilih karena hidup ini adalah pilihan, tapi pekerjaan tidak pilihan. Yang penting adalah DMS itu beda skupnya dengan YTT, beda skupnya dengan KBP. Punya ciri khas yang berbeda-beda. Masing-masing. Jadi gue kalau diundang konten horor manapun, gue hanya menerima 2 konten horor. Oke. YTT dan DMS. Wih. Oh, karena no gimmick. Iya. Gitu bang. Kalau yang lain apakah gimmick? Belum diundang kebetulan. Jadi belum bisa komen. Kalau pengen kontennya ketahuan gimmick apa enggak? Undang ya, Mongol aja. Undang aja dulu bapak. Besoknya ini. kok nggak akan datang lagi. Kalau itu gimmick. Kalau itu gimmick, karena kenapa? Dunia gaib itu nggak boleh digimikin. Nah. Karena kalau seandainya dia kebuka, kita sih masih bisa melihat gitu. Aduh, makhluk gaib nih. Ini kan teman-teman kru. Yang kita bahayain, dia pulang punya orang tua, punya anak, punya istri, punya suami, terus ketempelan. Bang, kadang kan orang suka bilang kameramen selalu selamat. Berapa kali kru teleponin gua pas nyampe rumah? Iya. Tahu. Kali ini udah ikut ke studio ini ngintipin dari Yaudah. jendela.
Udah waktunya pulang kita. Jadi Abang, lebih ke makasih banyak udah jadi datang di awal. lebih ke bagaimana caranya. Kalau kita formasi biasa tetap lah ya. Iya. Kita tetap berempat aja, Tetap tinggal berempat. ganti-gantian bintang tamunya Ganti-ganti siapa kameramen gitu mana kan. Tamunya Bang Mongo. Ya, kalau sananya Bos Ray pingin gimmick beda dong, ya udah pura-pura kesurupan lah ya. Jangan pura-pura dong, nanti disangka mau, YTT Bang. Squad kita bener-bener pura-pura kan Oh, selama ini kita teman semua Kalapunaholic, Opera Yoi. Squad. Tunggu lah Sahabat YTT. bener. Jangan lupa di subscribe.